Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam segala kebaikan untuk kita semua. Amin. Menjelang sore hari ini aku mau jawab pertanyaan mamangku yang ada di Malaysia, atau tepatnya Penang atau Penang. Sebelumnya kalau agak berisik nanti dengar suara gergaji atau ketukan palu. Kang Sujud lagi menyelesaikan kotak untuk golok sama sekalian ya untuk tempat berangkas gitu lur ya. Sebelum aku jawab sambil jawab juga terlebih dahulu pertanyaan saudara kita yang selalu bilang kalau mau latihan di mana. Dan alhamdulillah Kakang, sekarang aku lagi di Kabupaten Asahan, kotanya Kisaran, provinsinya Sumatera Utara Kakang. Kemarin kan dari Bogor, sekarang udah sampai Sumatera lagi. Jadi kalau nanya latihan gimana, nanti aku cantumkan aja lah nomor HP ku Kang. Tapi ya aku kadang-kadang ya pindah-pindah, nanti sebentar lagi mungkin ke Simalungun. Tapi nanti kalau Kakang mau khusus apa, WA aja, jadi aku kirimi video juga bisa. Yang penting niatnya untuk menjaga dan melestarikan tradisi dan budaya leluhur, bukan untuk lain-lain gitu ya Kang ya. Seperti yang selalu aku bilang, atau langsung aja ini untuk Mamang. Mengenai pertanyaan seperti ini mamangku lur, sebagian ada yang bilang nyebutnya itu sulangkar, ada yang bilang pamor. Pertanyaan Mamang, apa perbedaan antara sulangkar dan pamor? Kan begitu ya Mang ya. Sampai sekarang aku belum menemukan jawaban bakunya atau jawaban yang sebenarnya gitu Mang. Jadi nanti mungkin bisa aku tampilin contoh-contohnya. Tapi yang aku tahu, ada sebagian daerah di Jawa Barat yang menyebutnya balik mimpi, dibalik di pipi, katanya begitu ya Mang. Dan sebelumnya aku mohon maaf jika ada dalam penjelasanku ini salah atau keliru, ya dibeneri, jangan disalah-salahin kan gitu. Tapi aku berusaha untuk menjelaskan dan menjawab yang sebatas aku tahu. Jangan yang sok tahu tapi nggak mau ngasih tahu, dan taunya cuman menyalahkan itu ya. Mohon maaf buat seluruh semuanya. Jadi gitu Mang, ada yang nyebut balik mimpi, ada yang nyebut pamor, ada yang nyebut sulangkar, bahkan ada yang nyebut sulangkra. Ya kalau dipikirin ya sebenarnya bingung, cuman hidup sekali, nggak bermanfaat kok malah bingung. Kan itu kesalahan yang besar menurut aku. Jadi aku Mang nggak mau bingung, karena literaturnya aku pun nggak pernah baca, atau literasinya dari mana aku pun nggak pernah baca Mang itu ya. Tapi ya itu biarkanlah, atau memang aku yang belum pernah ketemu. Ada satu daerah menyebut namanya bedok. Bedok terbagi sekian, ada Pakarang, bedok Pakarang, bedok Parkakas, bedok Pangarak atau apa, aku pun nggak gitu paham ya Mang. Ada juga yang diganjel pintunya biar terbuka aja Jun. Ada yang nyebut golo, bahkan ada yang bilang golo itu sebutan daerah, bilang nggak sebut Betawi, kata yang ini. Aku malah nggak ke situ, itu kan cuman istilah dan sebutan. Jadi kalau menurut aku ya, aku menyesuaikan. Kalau di Bekasi atau di DKI gitu ya khususnya, ya karena sebutannya golo, atau di Ciamas juga di Banten ya golo, ya aku sebut golo. Ya kalau nanti aku ke Cibatu atau ke Sukabumi atau mana, ya bedok ya bedok.
Golok pun begitu, terdiri dari ini. Cuman cara gampang emang lebih kurangnya yang aku dengar dari abang-abang atau para abah, para guru atau yang lebih berpengetahuan, perbedaan bedok dengan golok itu yang pertama, bedok untuk alat kerja, alat bantu kerja, sementara golok itu menjadi benda pusaka atau ageman atau soreng lebih tepatnya kalau di Jakarta begitu, Mang. Dan ciri golok, perbedaan golok dan bedok itu aku secara rinci pun aku nggak paham gitu, Mang. Yang penting kalau ada nanya ini apa yang aku pegang ini, aku sebutnya ya golok. Tapi kalau di sini di Sumatera nggak ada yang tahu namanya golok, yang ada taunya parang gitu. Jadi hanya apa istilah sebutan aja, Mang, kalau di Indonesia ini, Mang. Ya ada yang bilang bedok ya juga aku ya terima, ada yang bilang golok ya terima gitu. Nah kalau sulangkar itu pada umumnya yang aku tahu, Mang, itu sebutan pada jenis atau ciri bila, maksudnya karakter bila, karena dia nggak tunggal atau baja tunggal seperti per dan sebagainya. Dia penuh atau melewati proses lipat, proses tempa dan sebagainya gitu, Mang. Dan cenderung kata sulangkar ini sering aku dengar di sekitaran Banten, Mamang. Dan ada juga sih di Jawa Barat lainnya yang menyebutnya sulangkar gitu. Dan ciri yang menonjol dari sulangkar itu dia seni tempa lipat, tapi mengeluarkan ciri yang sangat jelas, yaitu karat gitu. Kadang aku berpikir apakah sulangkar itu akarnya itu dari kata karat kah, atau ada yang bilang juga dibakar, disulang, seling, dibakar jadi sulangkar. Ya begitulah, banyak versi menyebutkan. Seperti golok Ciomas itu ya sulangkar, tapi nggak semua sulangkar itu Ciomas gitu kira-kira, Memang. Nah lain lagi di Batu ada salah seorang menyebutnya sulangkra. Nah jadi gitu ya, Mang ya. Sulangkar yang aku tahu nanti contoh-contohnya aku tampilin. Malah di Cibatu menyebutnya leburan, bukan pamor. Tapi rasanya kalau aku secara pribadi ya lebih sependapat dengan kalau pamor itu ya pasti keris gitu kan, Mang. Jadi pamor itu lebih cenderung kepada keris karena mungkin ya perpaduan baja atau logam dan meteor, jadi disebut dengan pamor. Tapi kalau ke diri orang kan pamor itu marwah gitu, jadi dia sifatnya bermotif. Ya kalau aku nyebutnya nggak pun sulangkar, nggak pun pamor, aku nyebutnya seni lipat gitu aja, Mang. Ada juga yang nyebutnya batempor nggak salah, baja tempa pola atau gitulah kira-kira tempa pola. Jadi lebih cenderung kepada pamor itu kepada pola. Macam contoh ada yang bilang bila Damaskus, aku juga jarang menggunakan kata itu karena Damaskus itu kan nama wilayah. Ada yang bilang Bali Mipi gitu, ada baru dikarakterkan lagi, Mang, dibagi lagi seperti pamor, Banyumili, itu kan lebih cenderung sebenarnya ke keris, dikeris maksudnya, Mang. Jadi bedanya itu aja. Kalau yang umum disebut pamor itu bilah golok yang tidak mengeluarkan karat, sekalipun terdiri dari beberapa lapisan logam gitu, Mang, dipadu, dicampur gitu, Mang, tapi tidak mengeluarkan karat. Tapi kalau Ciomas atau contoh seperti di daerah Banten Seat juga itu bilangnya juga sulangkar karena seni lipatnya mengeluarkan karat. Tapi ingat, bukan karat yang memakan bilah atau korosi, bukan. Justru karat pada sulangkar, khususnya golok Ciomas yang aku punya, karatnya itu sama sekali tidak memakan badan bilahnya. Jadi bilahnya tetap awet dan terjaga sekalipun muncul karatnya. Nah situ juga aku sering berpikir, ini jenis karat apa kok nggak ngerusak bilah gitu, Mang. Nah contoh seperti ini, Mang, ini kan golok badu kesayanganku, Mang, tapi belum kususun rapi. Nanti di ruang ini nih, Salam Budaya yang ada di Kabupaten Asahan, karena aku ingin menetapkan pendoponya di sini, Mang, tempat kumpul ramenya gitu, Mang. Nah seperti ini, Mang. Mamang juga punya kan, cuman ini kan beda dia pamornya. Nah kadang kita ngomongnya pamor, padahal di pamor itu lebih cenderung kepada motif kalau menurut aku ya, Mang ya. Dan kalau ini dibiarkan, ini muncul karat yang tidak memakan bilah
Jadi dia karatnya itu tidak seperti karat-karat golok yang nggak terawat gitu mang. Kalau dia sulangkar tidak akan memakan bilahnya, sampai kapanpun dia tetap terjaga dan terawat. Jadi kalau pamor menurut aku lebih cenderung kepada motif atau polanya. Oh ini batik aku sebutnya karena ngacak dia mang. Kalau yang punya mamang kan junjung derajat atau apa itu ya mang ya, itu kira-kira mang. Nah, ini punya aku mang dari Bang Arif, dan ini golok dari orang tua Bang Arif. Jadi alhamdulillah di sini Kang Arif masih terawat dan terjaga ini. Kira-kira gitu mang. Nah ini juga golok mang, tapi ini dari Banten. Tepatnya Sajira mungkin ya mang ya, karena punya ciri di sini ada titik 3 dan simpainya rapat dan jengkolannya seperti ini. Dia seperti belimbing, ada segi, dia nggak bundar gitu mang. Nah ini juga kalau di Banten nyebutnya juga sulangkar mang. Nih, nah ini sebenarnya Salam Budaya itu logonya itu aku ambil dari yang ini, golok yang ini. Nih candung. Nah ini bukan Ciomas, tapi diulas di Godam Deno Ciomas oleh Abah Duhari. Nah ini jenis pamornya apa aku nggak tahu. Dan ini kalau dibiarkan di karat. Tapi sekali lagi karat pada sulangkar tidak memakan bilah. Ini biar lebih jelas. Jadi logo di Salam Budaya sebenarnya aku ngadopsi candung yang ini. Ini sulangkar mang. Ini salah satu golok kesayangan aku mang. Ini dari Kang Ujang. Dan ini logamnya Barlen. Ini kita bicara bilah aja emang ya. Nah kalau di Cibatu tidak mengenal kata pamor, malah leburan. Nah ini agak masih kotor, nanti aku bersihkan lagi. Ini mang, padahal sepintas sama, tapi dia tidak mengandung karat seperti sulangkar Banten gitu mang. Tapi ini pun bilangnya enggak pamor, kalau di Cibatu bilangnya leburan gitu mang. Nah ini tuh latihan dia sangat enak sebenarnya, cuman karena dia jengkolnya seperti ini sedikit sulit diputar, tapi insya Allah mudah-mudahan bisa. Spek sembeli tapi untuk tebas sangat kuat. Nih, ini sajiraan Banten juga maksudnya mang. Ini karena masih agak kotor belum dibersihkan, nanti dirapikan sekaligus. Nah kalau di Banten bilangnya ini ya pamor, tapi lebih cenderung kepada sulangkar atau sulangkra. Sulangkar lah kalau di Banten. Nih motifnya garis lurus atau banyu milih kata orang, tapi dia mengeluarkan karat. Itu aja, motifnya lurus gitu mang. Dari tanduk aksesoris, tanduk bule, dan kayunya gali asam tapi masih sedikit kotor karena belum dirapikan, belum dibersihkan, baru pulang dari Bogor mang. Nah ini juga Banten, tapi dari saat permintaanku pakai gagang kepala kuda, karena salah satu binatang yang aku suka adalah kuda. Karena mang, nah ini bila bentuk pot nyire katanya. Ini juga sulangkar mang, karena kalau dibiarkan ini karat. Kenapa ini nggak muncul karat? Karena sering aku bersihkan mamang tuh. Dan sebenarnya aku kurang senang dengan bila yang berkarat, kecuali golok Ciomas dan golok Saat itu. Sekalipun di Saat aku pingin kadang-kadang kulatih yang golok panjang seperti ini, makanya sulangkar atau karatnya itu aku hilangin. Ini mang, ini jenis golok panjang, udah semi pedang. Nah seminya pedang dia mang. Kalau dibilang pedang atau podang, panjang sebenarnya mang. Ini karena tanganku tarik sini 20 sekian kalau nggak salah, dan bilanya sangat nyaman. Ini buatan kalau nggak salah ya Abah Amsir Saat. Yang dan nyaman. Nah, kalau ini punya pribadiku, hadiah dari Abah Duhari atau Ki Duhari, pewaris Godam Deno dan Golok Sirebo. Ini hadiah untuk aku. Kalau pamornya, nah pamor lagi kan sulangkar dia, tapi bukan motif, tapi dia pamor geblek atau semua bahan bilanya ini. Dan aku sebenarnya ngomong dekat gini pun agak sangar mang, karena aromanya. Dan ini dari besi inti, ini bukan karat tidak terurus mang,
dibersihkan bagaimanapun dia akan muncul lagi seperti ini, berwarna kuning kemerahan dan full, karena ini asli golok Ciomas buatan Abah Duhari, dan sangat nggak berani aku memain-mainkannya atau megang-megangnya gitu ya Mang. Ini cukup panjang untuk golok Ciomas, ini sudah cukup sangat panjang, salah satu golok Ciomas kesayanganku atau kesukaanku, karena jarang-jarang. Ini sebenarnya belum selesai kali. Nah ini ngadopsi dari golok latiku, jadi nanti sorennya aku pakai yang ini, kalau latih aku pakai yang ini, karya Kang Sujud. Nah cakep ini, tapi belum sempurna sih ini sebenarnya juga, karena belum diukir sama Sujud. Nanti kan udah bisa lanjut. Bisa. Betul lah, alatnya kok tinggal bawa kan nanti dia. Aku minta ukirkan sedikit sebelah sini sama sini. Kalau bilanya ya sangat istimewa Mang. Nah ini dari bahan keris Mang, konon kata Bang Herman entong. Nah ini golok kerja spesialnya abang kita itu, saya belum ku bersihkan. Ini tajam Mang, tapi niat mau untuk jadi sorenanku, karena peganganku segini Mang, tajam ya juga. Tapi niat ini jadi sorenku. Kemarin belum selesai, aku langsung ke Bogor kita Mang, jadi insya Allah nanti mau diselesaikan Sujud ya Jud ya. Iya. Kau kanan nilai lebar ya Jud ya. Iya. Paskan sama dia. Nah, gak apa-apa. Tapi cakep, bagus, rapi, sopan pun rapi dibuat Sujud. Ini karya dia, ini untuk soren, ini untuk latih ya Jud ya. Iya. Jadi nanti ku jadikan tuh terus di pinggang kalau ada acara-acara aku mau pakai bawa yang ini gitu. Mana agak lebar dia juga, ini kan kecil ya, tapi lumayan karena nggak biasa aja ya. Tuh, kalau gongan atau bentik dia ke atas, apa namanya, Manon Jaya gitu, Tasik. Kalau nggak salah ya Lur ya, ini cirinya, dan sangat luar biasa. Wah. Dan kalau ini Mang, kalau di Cibatu bilangnya bukan pamor Mang, tapi leburan. Nah ini ditindih atau ditempel atau ditaruh, ya anggap aja lah kuningan gitu, karena kok kita bilang emas nanti kan kurang enak sama yang mbak-mbak kan gitu Jud. Iya. Iya kan. Iya kan, nanti masuk mbaknya nggak dipakai, masuk si masnya aja kan gitu. Nih, nah itu ya Bang ya, salam nunggal bilangnya kelihatannya. Dan bukan pamor bilangnya Mang, itu ada di cap Cibatu. 61 panjang, cukup panjang. Dan tergolong berat, tapi kalau dilatih ya tidak ada yang berat sih Mang. Karena yang terberat itu penderitaan hidup Sujud juga. Canda loh Mang. Dapat gorongan dia Mang. Gagang atau ulu cekat gidang, pakemnya Pak Sundan lah. Tuh emang ya. Nah beda lagi sama ini yang kemarin dari akang kita yang nggak mau disebut namanya. Jadi kapan waktu aku vlog, aku buat penyerahan tuh ke anakku. Tapi sebenarnya aku niat kalau dia udah dewasa bisa menggunakan atau apa namanya, tidak salah dalam penggunaan bedok atau golok itu. Nah ini kan kemarin tuh udah sering aku. Nah itu juga pamor, ada tembaganya. Nih. Dan materialnya apa? Aku kurang punya ilmunya, kira-kira gitu. Tapi seperti ini dan sangat tajam. Kan lebih gede, mungkin Sujud nanti bisa ngecilinya. Tapi kalau tangan anakku lebih besar sih. Nah seperti aku bilang tadi, kembali ujungnya. Kalau aku ini ya Lur ya, kalau aku atau Mang, aku kembali kepada bila polos. Nah, seperti ini. Nih, aku minta ukir Hanuman. Nih ya Lur, dan ringan. Nah kembali ke candung, bilanya polos karena sekarang ini aku berpikir Mang, masa iya bila pamor kita pakai untuk kerja, kan rasanya sayang. Kalau yang gini kan bisa untuk dipakai, digunakan. Jadi ini ke diriku ya Mang, karena aku bukan kolektor.
Aku yang penting berpikir bagaimana sebuah golok itu bisa digunakan di saat ini, bukan hanya sebatas jadi pajangan gitu. Jadi hampir semua walaupun belum punya waktu banyak untuk memakainya, baik aku pakai kerja maupun gerak seni silat, aku khawatir itu loh Mang, kalau beli atau punya atau kemarin dia hanya jadi bahan pajangan Mang. Khawatirnya nanti ya kita nggak menghargai, atau ada yang bilang ilaharnya atau adanya dia, cara menghormatinya dengan dipakai kerja kan gitu. Aku khawatir itu aja Mang, jadi karena aku bukan kolektor gitu Mang. Jadi kembali ke bila polos, nah seperti ini. Kalau ada yang nanya, kemarin kan di Bogor ada yang nanya, salah satu Bang Dery juga bertanya, Bang jujur gitu banyak golok punya abang, mana golok kesayangan abang, katanya pertanyaan gitu. Ya aku jawab yang ini, dan semalam memang nggak sengaja, maksudnya sengaja nggak aku tunjukin ya Jud ya. Karena kalau ditunjukin nanti dimaharin ya payah itu abang kita itu, dan ini nggak akan mungkin aku mau dimaharkan sama yang lain karena udah cukup lama dan teruji ya Jud ya. Oh ini bilanya, ini jadi kotor gini. Nah ini bukan kotor apa loh, tapi getah ini kayak yang tadi kan tuh beda, potongan sini kan beda. Agak bulat. Nah kalau ini kan ini Bang Dery yang aku bilang golok kesayanganku saat aku di kebun atau di ladang ini, dan sampai saat ini belum ada duanya. Maksudnya penggantinya belum ada, tidak nyaman ya. Belum. Yang punya pun belum juga ya. Belum. Oh ini memang waduh. Nih. Iya begitulah kira-kira, Mamang. Oh ini bukan pamor Mang, ini memang kotor pemakaian. Kalau nanti bersihkan, ya bersih lagi. Cuma karena dia sering dipakai di ladang, ya dibersihin gimana pun dia nempel lagi gitu ya. Iya. Muncul lagi di hitamnya ya. Iya. Tapi di amplas ya sayang Bang, karena aku nggak mau, paling diasah. Itu aja mungkin Bang, lebih kurangnya Bang. Dan ini pernah aku mainkan, sangat nyaman, nanti ini mau aku bersihkan lagi. Ya mudah-mudahan nanti ke Bogor ini yang aku bawa, aku soren. Jadi kalau untuk main yang ini, atau ini istirahat pakai yang pamor itu ya Jud ya. Iya. Nah, ini jadi bisa buka lahan di lahan kita Bogor sana di Jonggol. Nah ini golok kesayanganku. Aku nanya sama Bang Jun pun nggak ada lagi. Itu muncul beda tetap rasanya ya Jud ya. Iya. Ini dari Bang Nono ya. Bang Jun apa Kang Nono? Ini lupa lah. Kang Nono ya. Kang Nono. Nah, ini dia. Mirip sajiran tapi bukan sajira. Panyaungan sih kalau menurut aku ya. Iya. Bilanya pasti Panyaungan ini. Panyaungan Bogor Barat kata Bang Jun, atau nggak tahu aku yang mana Bogor mana. Tapi kalau sipuannya tetap nampak beda ya. Dia di bawah matanya juga. Beda. Nggak nempel dia juga. Iya. Ini emang. Halo orang-orang yang nggak selalu nyambung atau orang-orang yang selalu nggak nyambung, jangan ditanya. Udah nggak zaman, nenekmu yang nggak zaman. Kita petani, kita juga peternak. Jadi ya ini jadi salah satu alat bantu kita. Ya jadi di Salam Budaya Mang, aku tekankan ke adik-adik prinsip golok atau mau jadi keluarga Salam Budaya memegang 3 prinsip itu dalam penggunaannya. So Jud. Iya. Golok yang pertama untuk ternak, perlakuannya untuk ternak, baik sembeli maupun untuk membantu pakan, potong dan sabit gitu ya Bang ya. Yang kedua untuk tani udah pasti, atau sebaliknya tani ternak, ternak tani untuk membantu kita di kebun. Baru yang ketiga seni, silat atau seni gerak, tari juga boleh, tari golok gitu Bang. Jadi di luar itu sementara aku nggak jalani,
dan sangat kularang keras kalau keluarga Salam Budaya salah dalam penggunaan golok. Golok tidak digunakan untuk semestinya. Jadi semestinya di Salam Budaya TTS, Tani, Ternak, Seni, atau Ternak, Tani, Silat, kan TTS. Mungkin itu aja Mang. Nanti aku jawab yang satu lagi dari seduluran kita, belajar yang pelan-pelan kan gitu. Terima kasih ya Mang, doakan terus. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam segala kebaikan untuk kita semua. Semangat. Salam budaya.